Selanjutnya Pak I Gusti Murah Kesuma Kalakan. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan, rekan-rekan Komisi 6 yang saya hormati, Pak Dirut beserta jajaran. Dari pemaparan tadi saya masuk ke dua hal. Pertama terkait dengan peningkatan produk hulu. Ini nanti ada korelasi dengan swasembada energi. Yang kedua terkait dengan tata kelola. Untuk yang pertama terkait dengan peningkatan produk hulu yang berkorelasi dengan swasembada energi, Pak, yang proyeksinya 5 tahun lagi ini kita diharapkan tidak lagi mengimpor minyak gitu. Tapi kondisi existing, proses produksi yang terjadi di kilang, kedua terkait dengan sumber produksi, kondisi sumur kita, Pak, rasanya kok saya pesimis gitu. Kalau melihat 5 tahun ke depan ini kita tidak akan mengimpor minyak gitu. Karena kalau kita lihat data, Pak, kalau lifting minyak bumi kita, kalau kita lihat interval waktu 2017 sampai 2024, itu trennya kan menurun terus, Pak, lifting minyak bumi kita. Dari 800.000 barel per hari sampai turun di bawah 600.000 barel per hari. Kalau APBN kita kan ditetapkan lifting minyak kita sekarang 600.000 barel per hari. Nah, kalau tidak dilakukan upaya yang luar biasa, nggak mungkin, Pak, 5 tahun lagi ini kita bisa tidak mengimpor minyak. Yang kedua terkait dengan proses produksi dan sumber minyak gitu. Kalau kita lihat kondisi kilang kita, ada beberapa kilang kita di Indonesia, diperkirakan kapasitasnya kan 1 juta lebih. Tapi faktanya dari kilang minyak yang hanya mampu memproduksi sekitar 600.000 barel per hari. Nah, ini kan ternyata kilang minyak kita hanya mampu mengolah yang minyak kualifikasinya baik gitu. Sedangkan karakteristik minyak mentah Indonesia ini kan mengangkut muatan sulfur dan ini beratnya lebih berat dari minyak biasa. Nah, ini sangat berbeda kalau negara tetangga kita Singapura, dengan walaupun dia tidak memiliki sumber cadangan minyak yang besar, tetapi mereka memiliki kilang yang besar, kemudian dengan teknologi yang tinggi mampu mengolah minyak mentah dalam segala jenis, sehingga mendapatkan added value dari minyak mentah itu sendiri. Nah, itu kelemahan kita. Yang terakhir terkait dengan sumber minyak, Pak, tentang sumur-sumur kita. Dari sekian banyak sumur yang dimiliki, yang informasi yang kita dapat hanya berfungsi 40%, Pak, dari produktivitasnya. Dan itu pun sumur itu sudah mulai mengalami penurunan dalam cadangan minyaknya. Nah, ini kira-kira gimana itu, Pak, memproyeksikan swasembada energi dalam 5 tahun itu? Kalau Bapak optimis, nanti tolong dijelaskan ada upaya-upaya yang luar biasa nggak? Kalau kita lihat dari kondisi existing seperti tadi, saya rasa itu sulit untuk memenuhi 5 tahun lagi itu kita tidak bisa mengimpor minyak. Yang kedua tentang metode komunikasi, Pak, tata kelola. Dari pihak Pertamina ini, saya melihat akhir-akhir ini kok pola komunikasi ke publiknya agak perlu dibenahi, Pak. Ini kita lihat seperti kejadian kemarin, ketika Kejaksaan Agung merilis kasus korupsi di anak perusahaan Pertamina terkait dengan pidana korupsi tata kelola minyak tahun 2018-2023. Kemudian ada isu terkait juga oplosan RON 92. Ini kan isunya kemana-mana, Pak, menjadi liar. Kemudian terjadi persepsi negatif
dari masyarakat terhadap Pertamina. Nah di situ Bapak agak terlambat Pak memberikan klarifikasi, sehingga kami sempat bersama Poksinam PDI Perjuangan sempat mengunjungi salah satu SPBU, kemudian kita fact finding. Di situ kita tanya salah satu dari yang mendampingi dari Patra Niaga mengatakan bahwa ada pergeseran konsumsi Petramax sekitar 10%. Ini untung saja Pertamina menguasai pasar minyak kita di atas 90% di Indonesia. Coba kalau misalnya seimbang, bisa lari semua Pak ke produk minyak yang lainnya. Nah ini yang saya maksud, tolong itu dibenahi, cepat diklarifikasi, kemudian dinetralisir, jangan sampai isunya berkembang kemana-mana. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pimpinan, waktu saya serahkan kembali. Terima kasih.